Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang web scraping, yang mana tujuan dari pembelajaran ini itu adalah mampu memahami teknik dari web scraping dan juga mampu membuat aplikasi web scraping. Ini yang harus tercapai pada kesempatan kali ini. Dan gambaran umum dari web scraping sendiri ini merupakan proses ekstraksi data dari sebuah website. Kemudian nanti ada beberapa hal yang terkait dengan teknik web scraping. Di antaranya ini membutuhkan automation yang bisa membantu proses web scraping lebih cepat dan mudah. Dan dengan demikian, kalau kita lihat era saat ini, yaitu era big data, yang mana jumlah data yang tersedia itu sudah tidak terhitung lagi yang ada saat ini, maka teknik web scraping ini sangat perlu dilakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan coba menelaah bagaimana web scraping, yang mana ada beberapa hal nanti yang akan kita jelaskan. Dan mengapa perlu melakukan web scraping? Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kita melakukan web scraping. Yang pertama adalah membantu untuk mengumpulkan data dengan lebih cepat. Jadi dengan adanya data yang sudah ada tadi, kita bisa mengumpulkan kebutuhan data dengan cepat. Kemudian berikutnya adalah untuk proses analisa data. Jadi bagaimana untuk melakukan analisa data dari suatu website yang ada itu kita bisa terbantukan dengan adanya web scraping ini sendiri. Dan berikutnya adalah di dalam suatu proses bisnis, kita tidak lepas dengan yang namanya kompetisi yang secara sehat. Dan di sini dengan adanya web scraping, kita bisa menganalisis suatu data kompetitor. Dan yang terakhir, itu adalah kenapa kita harus melakukan web scraping, review dan komentar dari publik tentang branding, produk, layanan, dan juga kompetitor yang ada. Dan ini di dalam web scraping akan dibahas lebih detail lagi terkait dengan teknik-teknik web scraping sendiri. Itu ada yang menggunakan parsing HTML, parsing DOM, Expert, dan Google Doc. Dan masing-masing ini nanti ada beberapa penjelasan terkait dengan teknik-teknik yang ada. Sedangkan untuk parsing HTML sendiri, ini yang sering digunakan dalam web parsing atau scraping tadi ya. Dan biasanya untuk parsing HTML ini sering menggunakan aplikasinya pakai JavaScript. Dan targetnya memang halaman HTML ya. Kemudian untuk metode yang cepat ini melakukan identifikasi script menggunakan scriptnya yang HTML, atau kalau kita lihat HTML ini memang melekat pada suatu website ya, suatu website. Kalau parsing DOM ini ada berbeda sedikit dengan yang sebelumnya yang tadi kita bahas. Kalau DOM ini ada konten, style, dan struktur file XML ini definisikan dalam dokumen object model ya, atau DOM itu panjangannya. Dan untuk mengetahui cara kerja internal dari halaman web itu dengan cara melakukan ekstraksi dari dokumen object model tadi. Dan dari beberapa hal yang spesifik tadi kita bisa melakukan ekstraksi data dari suatu website dengan teknik dokumen object model tadi. Berikutnya adalah Expert XML Bed Language, atau dikenal dengan istilah Expert ini merupakan bahasa query yang bekerja pada dokumen XML. Dan dokumen XML ini biasanya disusun dalam bentuk tree ya, dalam bentuk tree. Dan untuk navigasinya kita bisa memilih node-node yang ada dengan parameter yang sudah diterapkan tadi.
Kemudian untuk proses ekstraksi dari suatu website ini dengan menampilkan data-data dari website yang sudah kita lakukan ekstraksi atau scraping tadi. Demikian juga untuk Google Doc yang juga bisa memanfaatkan fungsi import XML. Dan kita tahu XML itu adalah sering digunakan kalau kita membuat sebuah pertukaran data ya, misalnya menggunakan web service atau yang lainnya. XML, Extensible Markup Language. Dan ini merupakan beberapa teknik scraping data dari suatu website. Oke, baik. Sekarang berikutnya adalah praktek scraping, di mana praktek scraping ini kita menggunakan Visual Studio 2019. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahan praktek untuk web scraping ini. Pertama, softwarenya kita pakai Visual Studio 2019, browsernya pakai Google Chrome, pakai yang lain juga boleh ya. Nah, kalau untuk Python dan Anaconda nanti di pembahasan yang berikutnya. Berikutnya adalah spesifikasi minimal laptop. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Minimal laptopnya itu adalah RAM 4 GB minimal. Tapi kalau kurang dari itu juga boleh, cuma prosesnya agak lambat biasanya. Kemudian ini spesifikasi dari versi kami ya, misalnya AMD A8 atau Core i3. Di bawahnya juga boleh, tapi biasanya lambat sekali untuk bisa memprosesnya. Dan jaringan internet, koneksi internet harus stabil. Nah, ini bisa menggunakan pakai data atau sejenisnya. Ya, baik. Pertama, untuk prakteknya kita desain GUI atau Graphical User Interface. Pertama, kita menambahkan suatu text box pada form yang ada. Ya, ini contoh untuk text box ya. Pada form, tampilan formnya seperti ini. Jadi ini menggunakan text box. Jadi kita pilih pada bagian toolbox nanti text box. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita desain seperti berikut ini. Jadi di sini ada beberapa hal. Kalau yang bawah ini adalah namanya button. Button ada 3 button. Ya, ada 3 button. Kemudian ini pakai teks, yang ini pakai teks, ini pakai label. Ya, dengan interface-nya seperti ini. Jadi nanti ada scraping, open web. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya, untuk instalasi komponen-komponen dalam web scraping ini pertama adalah untuk Selenium. Kita misalnya bisa menggunakan paket Consort ya. Nah, sekarang saya buka dulu Visual Studio-nya. Ya, jadi saya di sini menggunakan Visual Studio versi 2019 yang versi community. Jadi supaya bisa digunakan seterusnya, silakan mendaftarkan akunnya pada akun yang sudah disediakan pada Microsoft ini. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Oke, ini contoh Visual Studio 2019. Ya, jadi ini versi community, jadi mudah, tidak perlu memberi lisensinya. Kalau mau beli lisensi berarti yang versi developer itu ya. Ya, baik. Jadi saya tunjukkan tadi yang terkait dengan ini ya, layoutnya. Layout. Saya ulang sekali lagi, ini masih proses. Jadi kita bisa menambahkan beberapa komponen-komponen pada form ini dengan melalui toolbox yang ada. Nah, saya tunjukkan lagi toolboxnya di bagian mana. Oke, dan untuk melakukan instalasi Selenium ini, maka kita ada beberapa hal, bisa langsung online atau bisa menggunakan langsung paket manager console. Maka di sini kalau kita lihat
Kalau pakai paket manager konsol kita ini ya, menuliskan install paket Selenium WebDriver version sekian. Ya, bisa langsung seperti ini. Kalau kita enter, maka akan muncul kalau sudah berhasil seperti ini. Dan ini harus connect dengan internet. Ini kalau pakai Selenium. Kemudian komponen berikutnya adalah HTML, maaf ya, bukan HTML, ini adalah HTML Agility Pack. Nah, caranya sama, install paket HTML Agility version sekian. Maka nanti akan muncul yang sudah sukses install seperti ini. Ya, oke. Itu untuk instalasi komponen. Dan kemudian ada instalasi komponen untuk Selenium WebDriver. Ini juga sama caranya. Silakan install. Seperti ini nanti akan muncul hasilnya. Ya. Terus next berikutnya pada coding program ya. Pada program. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini sudah tampil. Jadi yang dimaksud dengan toolbox tadi ini. Ya, toolbox. Jadi kita bisa menambahkan komponen-komponen yang ada pada toolbox ini. Ya, kemudian untuk install paket, ini bisa menggunakan tool Nugget Packet Manager, pilih paket manager console. Nah, maka kita bisa langsung menuliskan, nah, seperti di sini. Kita ketikkan apa gitu ya, install, maka nanti akan bisa tereksekusi. Tapi harus connect dengan internet. Nah, ini untuk paket manager console. Baik, beberapa komponen sudah kita tentukan tadi di pembahasan awal. Ada yang Selenium harus terinstall, HTML Agility Pack, Selenium WebDriver. Nah, sekarang kita masuk ke codingnya. Pertama, pada bagian atas program ini kita definisikan using OpenQA Selenium dan Selenium Chrome. Ini untuk mendefinisikan ya. Nah, oke. Kemudian tambahkan variabel global pada projectnya di WebDriver. Ini driver ini adalah untuk variabel global. Kemudian pada metode buka browser. Nah, ini saya gunakan untuk buka browsernya itu ada apa namanya situsnya money.cnn.com. Langsung seperti ini. Nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan pembahasan. Oke, ini untuk buka browser. Sehingga nanti ini untuk mendefinisikan var driver, ini untuk mendefinisikan Chrome driver service-nya. Kemudian kita membuat suatu objek new Chrome driver, ini untuk objek baru yang sudah kita definisikan. Kemudian go to URL ini adalah menuju ke halaman web mana yang akan kita tuju. Kemudian untuk button tadi, ini kan public void buka browser ini merupakan sebagai apa namanya metode ya, metode dengan nama buka browser. Dan untuk memanggilnya kita klik pada button open tadi yang ini. Nah, kita klik 2 kali open web, maka kita bisa langsung mengetikkan untuk button open klik, panggil aja metode yang sudah didefinisikan, buka browser. Kemudian untuk exit kita menggunakan perintah ini ya, if driver tidak sama dengan driver.quiet. Ini untuk exit dari program. Kemudian untuk mencari data untuk apa namanya scrapingnya, pertama ini kita definisikan untuk tag tbody ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan tag name pada HTML-nya. Ini tbody. Kemudian kita menggunakan looping for each web element insert element ini, maka dia langsung ke bagian bawah ini menentukan dokumen HTML-nya. Dan kita get atributnya yang inner HTML sesuai dengan apa namanya di webnya tadi. Kemudian dari sini kita langsung mendefinisikan, kita pilih looping lagi ya, for each menggunakan voids. Jadi di sini ada td. Td ini adalah tag untuk tabel. Kita cari, kemudian dari sini kita langsung melakukan inspeksi dari halaman web itu sendiri, sehingga nanti hasilnya kita tampung dalam suatu text box dengan nama txt hasil. Ya, nanti akan muncul hasilnya. Silakan nanti bisa dicoba dulu.
Kemudian untuk praktek yang kedua, pada button scraping, sorry tadi ada yang kelewatan nih ya. Pada button scraping ini ketikan cari data. Jadi ini masih ada kelanjutannya sebenarnya. Ya, jadi ini ada kelanjutannya. Yang cari data tadi, yang button scrap ini, jangan lupa. Yang ini scraping, kita klik 2 kali, nanti kita ketikkan cari data. Cari data adalah metode yang kita sudah definisikan di sini. Cari data. Ya, ini. Oke. Ini yang pertama. Kemudian kita evaluasi. Silakan kembangkan project yang tadi yang sebelumnya sudah dibuat untuk studi kasus yang diterapkan pada website Bukalapak dan Tokopedia. Silakan untuk scrapingnya bebas, mau model data yang seperti apa bebas. Kita tampilkan di text box. Teknisnya sama seperti tadi yang sudah kita bahas. Baik, untuk kesempatan kali ini saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.